Halo Pak Ade. Halo Des. Kita punya pertanyaan ini dari Mas Oki. Ya. Katanya seandainya hanya ada satu jawaban yang harus Pak Ade jawab mengenai tips awet muda, jawabannya itu apa Pak? Oke, berarti hanya satu, nggak boleh yang lain ya? Nggak boleh. Oke. Baik, jawabannya sebenarnya agak mirip juga dengan apa yang mungkin kebetulan nggak sengaja ketulis di baju saya ya. Jadi kalau getting old is itu is infosis, maksudnya adalah bahwa kadang-kadang menjadi tua itu membutuhkan satu penguatan hati. Orang yang hatinya nggak kuat menjadi tua itu makanya jadi stres. Karena kita attach dengan badan kita ya, kita melihat bahwa yang namanya keindahan, yang namanya kekuatan, yang namanya kehebatan, yang namanya mungkin ketampanan atau kecantikan itu pelan-pelan kan mulai pudar ya teman-teman ya. Nah pada saat itu kita kadang-kadang kehilangan diri kita, apalagi ketika kita membuat satu identifikasi diri kita sebagai badan kita ya. Jadi teman-teman sekalian, kita justru coba untuk melihat opsi gitu ya, cara pandang yang lebih menguatkan hati terhadap tua. Jadi saya sering katakan kepada teman-teman, apa yang membuat seseorang jadi nggak awet muda malah cepet tua gitu, ketika tua diasosiasikan sebagai sesuatu yang lemah, mungkin keriput, mungkin pelupa, mungkin rontok gitu rambutnya, mungkin apalagi dan lain-lain ya. Jadi ketika kita melihat tua ini sebagai sesuatu yang akhirnya melemahkan hati kita, otomatis kita tidak look forward terhadap tua. Yang ada kalau kita bisa jangan sampai tua, jangan sampai tua. Makanya kenapa akhirnya teman-teman mencoba berlari daripada hal tersebut, akhirnya melakukan berbagai hal untuk menahan yang namanya kemudaan kita itu, atau menghambat proses penuaan dengan berbagai teknologi yang nanti kita harus hidup dengan dampak sampingnya. Nah itu yang jadi tantangan tuh teman-teman ya. Bukannya kita nggak menghargai teknologi, tapi selalu pasti akan ada dampak samping kalau seandainya kita lakukan dengan secara unnatural. Kebalikannya ketika tua, kita punya pemaknaan hati yang lebih menguatkan. Tua itu artinya lebih bijaksana, lebih sabar, lebih mapan, lebih apa lagi Des misalnya. Kalau sehat mungkin enggak kali ya. Tapi kira-kira lebih apa biasanya kalau tua itu misalnya? Mungkin tua itu lebih pemaaf misalnya gitu ya, lebih bijak ya tadi ya disebutkan di sini dan sebagainya. Pada saat itulah akhirnya kita look forward terhadap tua, bahwa ternyata semakin tua itu nggak kenapa-napa loh teman-teman. Nah jadi ini hanya lebih kepada mindset, cara pandang kita terhadap yang namanya tua itu sendiri. Terlepas daripada kalau kita berbicara usia itu ada yang namanya usia biologis dan usia kronologis kan gitu. Nah kalau kronologis atau yang namanya kalender, otomatis makin hari makin tua kitanya. Cuma kalau kita berbicara usia biologis tergantung daripada apa? Ulah perilaku kita. Makanya kenapa perilakunya sehat, otomatis biasanya terjadilah pemaknaan yang namanya awet muda tersebut, atau yang dikenal dengan yang namanya anti-aging, yaitu adalah terjadinya proses penghambatan penuaan, karena kembali lagi tidak terjadi hal-hal ini gitu. Nah, kalau kita berbicara terjadinya hal-hal ini, biasanya tua itu disebabkan karena apa? Kembali lagi teman-teman sekalian, ingat yang namanya 5 pemegang komposisi tubuh kita. Ada apa aja deh? 1, cairan. 2, ada yang namanya organ. 3, yang namanya 4, yang namanya dan yang kelima yang namanya lemak. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi cairan diseimbangkan, organ tubuh disehatkan. Nah, tulang itu hanya akan kuat kalau otot dikencangkan. Jadi ototnya harus kencang, tulangnya akan kuat. Ototnya nggak dikencangkan, tulangnya maka akan lemah. Nah pada saat itulah ketika ototnya kuat, tulangnya kencang. Nah pada saat ototnya kencang, tulangnya kuat. Nah pada saat itulah makanya kenapa gerak kita itu menjadi normal, sehingga potensi untuk lemak menjadi meningkat itu berkurang. Nah yang terjadi adalah masalahnya ototnya tidak dilatih. Maka tulangnya lemah, geraknya sedikit, makanya lemaknya meningkat. Nah lemak meningkat itu sekali lagi, lemak itu adalah bukan cause, bukan penyebab, tapi lemak itu adalah
fact adalah yang disebut yang namanya akibat. Nah, kenapa akibatnya jadi berlemak? Nah, biasanya nanti kita akan cari tahu ternyata yang kena adalah apa. Berbagai hal yang menjadi permasalahan hari ini yang disebut yang namanya komorbiditas. Kalau kita berbicara terjadinya prematur kematian atau terjadinya keterjangkitan atau terjadinya ketidakmampuan untuk sembuh ketika gula darahnya problem, tekanan darahnya problem, apalagi trigliseridanya problem, kolesterolnya problem, darahnya kental, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang akhirnya menyebabkan terjadi, kalau teman-teman tahu, itu disebut dengan namanya penyakit metabolisme yang berhubungan dengan biasanya jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi kesimpulannya apa jawaban saya kalau seandainya menjawab satu pertanyaan aja yang boleh menjadi tips awet muda? Jawabannya adalah adanya di sini. Yaitu adalah yang disebut dengan yang namanya pengencangan otot rangka. Tipsnya adalah latihan beban. Kenapa latihan beban menjadi begitu krusial, menjadi begitu penting? Karena hubungannya dengan komposisi tubuh. Uniknya lagi juga dengan latihan beban, kalau hubungannya dengan otot rangka itu adalah, kalau bisa dikatakan adalah the largest site, tempat pembuangan gula, glucose disposal. Jumlahnya ada berapa? Hampir 60% di organ tubuh kita isinya adalah otot rangka. Nah, membayangkan the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar banyak di sini. Nah, teman-teman, kalau saya tanya ada karbohidrat, protein, lemak, paling sering makannya apa, Des? Karbo kebanyakan rata-rata, tepung dan turunannya, roti, mie, kue basah, kue kering, kerupuk, keripik, dan sebagainya. Nah, pada saat itulah akhirnya karbo menjadi gula. Ketika gula akhirnya nanti kebanyakan disimpan di dalam sel lemak dan lain-lain. Nah, teman-teman, kita lihat di sini. Problemnya daripada gulanya akhirnya kebanyakan itu menyebabkan terjadinya namanya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin yang dikenal namanya resistensi insulin. Akhirnya menyebabkan obesitas. Nah, obesitas adalah cerminan daripada berbagai komorbiditas. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi sekali lagi, kalau kita rajin latihan beban, yang terjadi bukan resistensi insulin, tapi yang terjadi adalah insulinnya menjadi lebih sensitif. Jadi sensitivitas insulin menjadi lebih tinggi. Jadi badan malah menyerap gula jadi lebih optimal, lebih banyak. Tulangnya secara tulang jadi lebih kuat nggak? Iya. Tulangnya jadi lebih kuat. Uniknya lagi dengan latihan otot itu nggak membutuhkan waktu yang lama. Waktunya sebentar, tapi ibaratnya kita membakar gulanya optimal. Ingat sekali lagi di video saya sering cerita, kalau membayangkan tubuh itu adalah seperti mobil atau motor, maka otot itu adalah siapa? cc-nya. Jadi kalau cc-nya tinggi, berarti bensinnya gimana? Bisa banyak. Nah, ingat yang saya tanya sama teman-teman kan? Bagaimana caranya untuk ngabisin bensin di mobil kita? Satu, dengan cara keliling yang jauh-jauh, muter-muter sampai jauh dan lama. Atau mau cara yang sebentar aja, cuma cukup dipanesin aja mobilnya di rumah, tapi tiba-tiba bensinnya bisa habis. Kenapa? Karena cc-nya gede. Nah, cc-nya gede itu adalah makanya kenapa otot. Nah, jadi apa yang membedakan saya umur 52 tahun dengan teman-teman lain yang umur 52 tahun? Bukan karena apa-apa, hanya lebih kepada komposisi tubuh. Komposisi tubuhnya terutama dalam hal apa? Dalam hal otot. Ototnya saya latih setiap hari, Mas Ade. Latihannya seperti apa sih biasanya? Ya seperti saya katakan tadi, saya latihan otot, saya latihannya apa? Saya latihannya setiap hari. Atau misalnya mau latihan 5 kali 2. Misalnya kalau kita ngomongin. Jadi Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Misalnya. Nah, Senin sampai Jumat latihannya apa aja? Latihan bisa dengan menggunakan tubuh sendiri.
Misalnya apa? Squats, plank, push-ups, pull-ups, apalagi yang lainnya. Lunges, leg raises, crunches, sit up, dan sebagainya. Teman-teman bisa lakukan ini dengan berbagai varian. Teman-teman boleh lihat banyak begitu informasi yang mengajarkan teman-teman untuk melakukan latihan ini. Latihan ini pun juga bisa intensitasnya ditinggikan dengan apa? Dengan asosiasi dan tempo. Jadi pelan turunnya, rasakan. Asosiasinya pada saat push up, membayangkan kita menekan lantai ke bawah, bukan mendorong badan ke atas. Pada saat kita naikin badan ke atas waktu kita squat, bukannya membayangkan dari duduk berdiri, tapi membayangkan menekan lantai ke bawah dengan menggunakan kaki kita. Pada saat itu otot yang diinstruksikan untuk bekerja menjadi lebih berat lagi kerjanya. Nah, pada saat itu gula yang dibakar lebih banyak gak? Lebih banyak lagi. Stres yang diterima oleh otot menjadi lebih besar gak? Lebih besar. Nah, otot itu sendiri kalau dilatih, itu pun juga sama. Ingat teman-teman, sekali lagi, berbagai jenis tahapan otot kita. Ada yang namanya tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4. Kalau membayangkan kerjaan kita, kalau kita kerjainnya cuma yang 1, komisinya cuma 30%. Kerjaan yang nomor 2, komisinya bisa 60%. Kerjaan nomor 3, komisinya bisa 80%. Dan kerjaan nomor 4, komisinya 100%. Nah, kalau 1 otot yang komisinya 30%, kalau kita melatih otot apa? Cuma melatih otot tipe 1A. Kalau 60% melatih otot 2A. 80% melatih otot 2B. Dan terakhir 100% melatih otot 2X. Maksudnya apa nih 1A, 2A, 2B, 2X? Kalau teman-teman rajin ya belajar dunia DRI, teman-teman bisa tahu saya mengambil contoh yang sederhana. Teman-teman lari nyantai aja, saya udah ngelatihan kaki loh dengan naik sepeda, dengan lari, dengan berenang, kan kakinya dilatih kan, bener kan, bagus kan? Bagus, tapi yang kena cuma 1A, slow twitch fiber. Makanya kenapa tekanannya, kalau istilahnya kenapa slow twitch? Karena memungkinkan untuk istilahnya punya durasinya yang panjang. Makanya kenapa cardio exercise dan sebagainya, ini senam-senam dan sebagainya ini bisa kena. Tapi ketika dia dikasih beban sedikit, maka pada saat itulah mendadak dari aerobik aktivitas menjadi anaerobik aktivitas di 2A. Ketika kalau ini larinya sendiri aja, kalau ini larinya sambil dorong mobil. Otomatis nggak bisa lama-lama. Lari sambil dorong mobil berat dia ya. Nah, kalau di 2B, dorong mobilnya sambil tanjakan. Makin berat lagi, jadi paling kuatnya lebih sedikit lagi. Dan terakhir di 2X, ketika kita dorong mobil di tanjakan, di dalam mobilnya ada anak kecil yang bandel, tarik rem tangan, kitanya tetap mesti narik, mesti dorong mobil itu. Maka terkena 2X. Jadi poinnya di sini adalah gerakan itu kalau bisa dibilang boleh dong Mas Ade, saya kan yang penting udah olahraga, yaitu udah gerak, misalnya cuma cuci piring, misalnya cuma ngepel, atau misalnya cuma bersihin mobil dan sebagainya, betul. Tapi kembali lagi semuanya indikatornya tergantung daripada otot-otot ini. Kalau kerjaannya teman-teman, misalnya teman-teman kuli bangunan, yang ngangkatnya juga berat, kuli bangunan biasanya adanya di sini teman-teman, di 2A. Jadi banyak gitu ya, kayak CrossFit lah gitu ya, contohnya misalnya, dia banyaknya di sini. Kalau anak-anak binaraga kenanya bisa di 2A dan 2B. Karena dia bebannya ditingkatkan kan, ada melakukan yang namanya progressive training. Bahkan kalau seandainya latihan juga dioptimalin lagi, bisa kena 2X-nya juga. Jadi poin saya di sini teman-teman sekalian, jadi yang dimaksud dengan saya semakin tua, saya rajin melatih otot kita, ke-1 adalah kita berbicara yang namanya kuantitas. Ya, jadi setiap hari dilatih ototnya, misalnya dalam 5 hari sekali, 5 hari seminggu. Nah, kedua yaitu adalah kualitas. Jenis otot mana yang kita latih di sini. Ini udah bagus gak? Udah bagus sekali teman-teman sekalian. Teman-teman bisa ini ya lebih bagus lagi. Latihan beban pasti adanya di sini. Kalau teman-teman latihannya lebih banyak cardio exercise atau apa ya mungkin lebih banyak di sini. Tapi kalau teman-teman kombinasi cardio dan ini bisa kenanya di sini. Jadi antara 2 dan 3 inilah biasanya teman-teman kalau bisa kita jadikan sebagai indikator atau parameter untuk kita bilang bahwa saya sudah melatih otot saya. Jadi saya bilang udah melatih otot saya, yaitu adalah ini.
Nah, sama kayak teman-teman lakukan gerakan yang sederhana. Saya bilang kalau menggunakan tubuh sendiri, lakukan misalnya setelah sholat, lakukan beberapa set. Misalnya push up aja udah 3 set, itu yang saya pilih, silahkan. Atau nanti setelah sholat selanjutnya lagi, misalnya saya mau ganti lagi, saya mau cuma squat aja, saya mau plank aja dan sebagainya. Teman-teman ingat di sini strateginya waktu kita latihan otot, bukan cuma dalam hal pendekatan otot yang kita latih, tapi juga dalam hal kalau kita tanya berapa banyak otot yang terlibat. Otot yang paling banyak terlibat atau paling banyak kalau kita latih itu adalah per body part beda-beda dong, bener ya? Nah, otot yang paling banyak di badan kita adalah otot apa? Back dan legs. Nah, jadi teman-teman kalau rajin back dan legs, otomatis porsinya akan lebih gede lagi, akan lebih besar. Jadi paham ya teman-teman sekalian ya. Itu jadi sekali lagi menyenangkan kalau seandainya kita rajin latihan pengencangan otot rangka, apalagi ketika usia kita semakin meningkat. Selain itu juga kita juga masalah-masalah seperti diabetes tipe 2, punya masalah tekanan darah yang terlalu tinggi, punya masalah dengan resistensi insulin dan sebagainya, itu semua bisa diatasi dengan rajin latihan beban, termasuk juga terjadinya osteoporosis atau osteoartritis ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau latihan beban dengan menggunakan alat bantu, berarti kalau teman-teman punya dumbbell, barbell, punya kabel di rumah, bagus gak? Ya lebih bagus lagi. Kalau teman-teman pergi ke fitness center, pusat kebugaran, di sana ada yang namanya sumber daya alat, ada yang namanya sumber daya manusianya. Ngajarin caranya kepada teman-teman, alatnya lengkap. Makin bagus lagi gak? Makin bagus lagi, sama seperti teman-teman pergi ke universitas sekolah. Di rumah bisa gak belajar sendiri? Bisa. Kursus bisa gak? Bisa. Tapi kalau teman-teman sekolah ke pusat edukasi, education center. Nah, pada saat itu teman-teman akan mendapatkan apa? Sumber daya fasilitasnya di sekolah dan juga sumber daya manusianya. Dosennya, rektornya, dekannya, lalu penelitinya, lalu juga teman-temannya juga sekalian. Jadi surroundingsnya memungkinkan kita untuk jadi lebih cerdas lagi. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau saya suruh menjawab pertanyaannya, kira-kira apa sih yang paling bisa dijadikan kunci nomor 1? Jawabannya adalah yuk teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk memulai latihan pengencangan otot rangka. Yang sering saya katakan, 30 tahun ke atas, per 1 tahun terjadi penurunan 1%. Ini cuma bukan teori, bukan apa, ini hanya cuma kayak semacam fenomena atau semacam sesuatu yang itu pun juga nggak perlu diambil di hati karena nggak semua orang juga kayak gini. Tapi ini hanya kayak kita melempar aja bahwa bayangkan kalau 1% kita kehilangan lean body mass atau massa otot atau yang dikenal dengan nama LBM, ini setara dengan 1-3% fungsi. Makanya kenapa kalau teman-teman tahu, ketika terjadi umurnya jadi seperti saya 52 tahun, terjadi penurunan 22%, setara dengan penurunan 66% fungsi. Up to ya. Artinya apa? Yang tadinya kakinya bisa lari, kakinya susah lari. Yang tadinya bisa ngangkat koper, ngangkat kopernya susah. Yang tadinya di pesawat bisa taruh bagasinya sendiri, minta tolong sama pramugarinya. Yang tadinya mendarat dari airport di terminal nomor 23 bisa jalan sendiri, sekarang harus nungguin bagi ya buat untuk supaya ngangkat kita. Karena hal itu terjadi karena apa teman-teman? Karena terjadinya penurunan fungsi ini. Ditambah lagi dengan yang paling unik adalah apa teman-teman sekalian? Dari yang beratnya 60 waktu lagi muda, sekarang beratnya 80-an. Wanita yang tadinya waktu masih gadis beratnya 40-an, sekarang 60-an atau bahkan 70-an. Nah, terjadi kenaikan 20 kg. Setara dengan galon yang dibawa setiap hari oleh badan kita kemana-mana. Wajar gak kalau seandainya di sini tekanan darahnya problem, gula darahnya problem, jantungnya kerjanya lebih berat atau lebih ringan, Des? Lebih berat. Apalagi yang lainnya? Pinggangnya masalah gak? Ya. Nanti teman-teman akan ngebahas soal macem-macem nanti di sana soal pinggang. Lututnya masalah gak? Masalah juga, nanti ngomongin soal lutut juga. Karena apa? Karena kelebihan berat badan. Jadi oleh sebab itu jawabannya adalah
The more muscle we have, the more calorie we burn. Semakin banyak otot yang kita miliki, semakin banyak kita punya kemampuan metabolisme, dan dikenal dengan resting metabolic rate kita jadi lebih tinggi, basal metabolic rate kita jadi lebih tinggi. Kalau istilahnya jatah makan kita menjadi lebih besar kalau seandainya kita punya otot lebih banyak. Kenapa? Karena otot adalah salah satu pemegang saham yang akan menentukan nasib daripada komposisi tubuh kita. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Maksudnya ya seperti ini. Teman-teman lihat. Ototnya nggak dilatih kan? Problemnya kan ke tulang. Tulangnya bermasalah, problemnya ke lemak. Lemaknya tinggi, bermasalah. Pertanyaan saya, kerja jantung jadi berat nggak? Ginjal jadi berat nggak? Liver problem nggak? Terjadi yang namanya ketidakseimbangan dalam cairan. Jadi problemnya di sini problem, di sini problem, tulang jadi problem juga di sini, lemak jadi problem juga di sini. Gara-gara apa? Gara-gara nggak pernah melatih ini. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi satu jenis olahraga kalau seandainya saya boleh mengkampanyekan, terutama di musim infeksi ini, terutama teman-teman ada di rumah, yuk teman-teman jangan salah paham dalam urusan yang namanya otot rangka. Is a underappreciated activity, adalah underappreciated organs di badan kita yang sesungguhnya dia memegang peran yang begitu penting. Bahkan ada is arguably katanya skeletal muscle is an endocrine system gitu, karena hubungannya nanti dengan respon yang namanya hormonal di dalam tubuh kita. Jadi teman-teman sekalian, kelihatannya sederhana, tapi sekali lagi permasalahan orang tua selalu yang disebut dengan namanya sarcopenia, obesity. Ini yang akhirnya menjadi penyebab daripada berbagai yang namanya komorbiditas yang akhirnya mensyaratkan si virus untuk bisa mengambil kesempatan, opportunistic toxicity. Makanya kenapa seolah-olah akhirnya virusnya lah yang akan mendapat kreditnya ketimbang daripada kita justru ulah perilaku kita yang mengizinkan mereka untuk bisa akhirnya menjadi sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita. Ya, kurang lebih itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Saya ucapkan terima kasih.